Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Novitasari. Saya mahasiswi KKN UIN Wali Songo. Selamat mendengarkan. Hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan di masa COVID-19. Lembaga pendidikan termasuk sekolah mau tidak mau harus beradaptasi, di mana kegiatan belajar mengajar tidak lagi dilakukan secara tatap muka, namun lebih menekankan pada pembelajaran jarak jauh yang cenderung memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi informasi sebagai medianya. Namun pada kenyataannya, pembelajaran daring tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak dihadangkan oleh berbagai persoalan seperti keterbatasan siswa dan orang tua dalam menggunakan dan mengakses media pembelajaran daring, baik berupa laptop maupun smartphone, lemahnya jaringan telekomunikasi atau sinyal, pembekakan biaya kuota, ditambah lagi keluhan-keluhan orang dalam mendampingi dan mengawasi putra-putrinya dalam pembelajaran daring. Karena tidak semua orang tua siswa memiliki waktu luang dan latar belakang pendidikan yang tinggi. Beberapa sekolah memilih mengambil resiko dengan memilih proses pembelajaran secara luring dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat, meski hanya sehari dalam seminggu ataupun 2 pekan sekali untuk mengantisipasi mereka yang kesulitan dengan sinyal maupun perangkat smartphone, terlebih mereka yang berada di daerah pedesaan maupun pegunungan, sehingga langkah penuh resiko tersebut diambil demi tanggung jawab pendidikan peserta didiknya. Dunia pendidikan terdampak imbas sangat besar di masa pandemi ini. Sekolah tatap muka langsung belum dibolehkan karena kita harus turut memutus wabah mata rantai virus COVID-19. Jangan sampai terkena pada generasi penerus bangsa. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan di masa pandemi ini, antara lain peran guru, yang mana guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring, sehingga anak-anak tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut. Bagaimana tingkat pemahaman anak atas materi-materi yang telah diberikan secara daring melalui dialog interaktif antara guru dan anak, menimbulkan tingkat pemahaman anak atas materi yang baik. Selanjutnya, peran anak, di mana anak dituntut untuk selalu mengikuti daring dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran tersebut secara tuntas. Anak harus belajar secara virtual, di mana dialog interaktif antara guru dan anak tidak semudah kalau secara tatap muka. Tingkat pemahaman anak atas materi yang diberikan tentulah berbeda-beda. Banyak yang tingkat pemahaman kurang karena ketidaksungguhan dalam proses pembelajaran, ada dan tidak adanya orang tua atau lainnya yang melakukan pendampingan. Di samping itu, fasilitas anak yang dimiliki dari berbeda-beda seperti jenis handphone dan jenis laptop, provider yang digunakan, dan jumlah kota yang dimiliki. Peran orang tua, yang mana orang tua di saat pembelajaran daring sangat diperlukan oleh anak, terutama pada anak-anak tingkat SD. Orang tua dituntut untuk dapat menjelaskan apa yang dijelaskan oleh pengajar dan dapat membantu mengerjakan tugas pekerjaan rumah anak-anak. Peran penting orang tua lainnya yang sangat penting memberikan fasilitas seperti handphone, laptop, internet, kuota, dan bahan-bahan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini memicu kesenjangan karena di saat pandemi ini banyak sekali pemutusan hubungan kerja di kalangan buruh, pemotongan gaji karena dampak pandemi, dan berkurangnya penghasilan bagi pelaku UMKM. Jangankan untuk memberikan fasilitas pendidikan, untuk makan saja sulit. Dengan demikian, ketika anak tidak bisa mengikuti pembelajaran sehingga menimbulkan
keputusasaan dan menimbulkan putus sekolah.